apabila dari sujudnya tadi diniatkannya ibadah. Kalau diniatkannya ibadah kepada itu makhluk, raja atau penguasa, kafara, maka kafir dia dan dia keluar dari Islam. Wa in lam yurid biha ibadatun, tapi kalau dia tidak sujud ibadah tapi sujud benci, Menteri Presiden Jenderal, astagfirullah, inilah penjilat yang paling parah. Inilah penjilat yang paling parah. Allah, apa katanya? Faqad ikhtalafa ulama. Di sini berbeda pendapat ulama. Sini terjadi kan muqarran hari ini, berbeda pendapat ulama. Kalau dia sujud kepada manusia, tapi sujudnya bukan karena ibadah, tapi untuk cari kepentingan dunianya. Faqala ba'dul Hanafiyah yakfur mutlaqan, maka sebagian ulama Hanafi berfatwa kafir sama sekali. Artinya apabila sujud kita kepada manusia, siapapun dia dengan niat apa saja, kafir, kata fatwa sebagian ulama Hanafi. Sawa'un kanat lahu iradah am lam takun lahu iradah, apakah dia punya kemauan atau tidak punya keinginan. Wa qala akharuna minhum, kalau seandainya ada sebagian selain ulama Hanafi tadi, sebagian kan ada sebagian tadi mengatakan kafir dia, murtad, tapi sebagian berfatwa iza arada bihat tahiyyah lam yakfur biha, kalau hanya dia ingin memberikan penghormatan saja, bukan niat ibadah, cuma memberi penghormatan, kerana saking menghormati memuliakan itu orang, maka lam yakfur biha, tidak kafir dengan begitu. Wa illam takul lahu irada kafara inda aksari ahli ilmi, tapi kalau tidak ada kemauan apa saja, kosong, pokoknya sujud saja kepada orang itu, maka di situ kebanyakan ulama mengatakan maka dia murtad. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya masalah ini masalah yang makruf ya, masyhur, itu semua kita tahu. Ajma'al ulama wal fuqaha ala anna sujuda, dikatakan sujud kepada selain Allah. Allah selain Allah itu siapa? Umpamanya di sini pertama, ijma' ulama semua mengatakan bahwa sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada seperti semirip keduanya itu daripada makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah, sujud kepada kayu, sujud kepada batu, sujud kepada Bapak Ibu sekalian, benda-benda ini Allah ciptakan di alam raya ini, sujudnya di situ, kafara, maka dia kafir, murtad dia. Nanti di bawah orang sujud ke kayu begitu pula, sujud ke berhala, sujud ke matahari, batu, maka apa? Kafara, yakhruju sajidu bihi 'anil millah, maka dia keluar dari Islam. Itu ijma'. Idza kana aqilan balighan mukhtar. Tapi syaratnya 3. Kapan dia itu dihukum murtad? 3 syaratnya. Pertama, kalau dia lagi berakal. Tapi kalau dia lagi mabuk, minum banyak-banyak 3-5 botol, anak apa boleh dia sujud, dia lagi mabuk, itu dihukum ke dia murtad? Tidak, karena akalnya itu dia orang gila. Itu Bapak Ibu ya, jadi hilang akalnya. Maka kalau dia tak berakal, dia sujud tidak, tapi akalnya lagi akal sehat. Kemudian yang kedua, balighan, kalau dia balik. Tapi kalau dia belum balik, belum kena hukum dia, karena orang baru, standar dia ditimpakan atau dikenakan hukum-hukum dan sanksi kalau dia balik. Kemudian yang ketiga, mukhtaran
Saran itu choice, itu pilihan. Artinya tidak dipaksa. Tapi kalau ada begini, sujud, tembak kepada kamu, sujud dia. Kira-kira apa hukum itu? Tidak kafir. Walaupun di depan berhala tapi niatkan kepada Allah, tapi ini terpaksa. Tapi kalau terpaksa Bapak Ibu, tapi ingat ada syaratnya lagi. Kalau seandainya terpaksa, tidak murtad dia, tapi dengan syarat wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tenang dengan iman. Hatinya tak boleh sedikit pun. Tapi dia karena sujud itu terpaksa, maka di sini Bapak Ibu sekalian, dia tidak dihukumkan murtad. Apakah itu dilakukannya sengaja atau bergurau? Kata ada orang-orang Islam Bapak Ibu, hazilan atau amidan, sengaja atau Bapak Ibu hazilan, main-main. Ini mohon maaf nih kalau ada bapak nanti bapak pejabat, karena atas nama toleh itu tidak bisa, itu bahaya, murtad kita nanti. Umpamanya kita jadi bupati, ini rakyat agamanya banyak, dibawanya di hari-hari apa itu ke rumah ibadah, sujud mereka, atau ikut pula sujud. Murtad itu. Itu sampai ke pejabat-pejabat itu. Atau masuk wakil calon. Bahaya. Ya, sekadar hadir. Bahaya itu. Kena toleran. Mempertimbangkan enak, Pak Ustaz enak. Hak Allah dipertimbangkan hak manusia. Memang dia yang ciptakan kita. Apa itu toleransi manusia itu? Tentu kita cari marah Allah untuk menjaga hati manusia. Tidak bisa Bapak Ibu. Hidup kita untuk Allah. Kenapa hidup kita untuk Allah? Karena dia menciptakan kita. Dia ngasih semuanya. Itu dipertimbangkan pula orang lain. Maka maaf ya, lakum dinukum. Maka begitu. La a'budu ma ta'budu. Aku tak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu terserah, kamu tak menyembah apa yang aku sembah. Sudah masing-masing. Kalau masalah ibadah, no. Masalah akidah, tidak ada lintas-lintas. Pokoknya masing-masing dengan agamanya. Kalau masalah akidah dan ibadah. Kalau masalah kemanusiaan, diatur. Allah tidak melarang kamu berlaku, bersikap kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu. Kamu berbuat baik kepada mereka. Kalau kemanusiaan silakan. Sakit dia dijenguk boleh. Doakan dia sudah sembuh boleh. Doakan dia sukses berdagang boleh. Tapi kalau ikut pula sujud dengan dia kepada berhalanya, haram Bapak Ibu. Ini sengaja atau main-main. Tak boleh itu. Maka sama sekali tidak boleh, kecuali dipaksa. Kena mati kamu. Ya. Pecat, kalau pecat tak dipaksa itu. Kenapa? Ya dipecat memang makan di situ ya. Jadi makan kan luas bumi Allah Ta'ala ini. Kalau hanya sekedar pecat. Tapi kan kita juga sikap dengan baik. Karena orang itu juga paham Bapak Ibu. Sebagaimana saya tak paksa kamu melakukan apa yang saya lakukan dalam ibadah saya. Kenapa pernah saya paksa kamu sholat? Kamu jangan juga paksa saya. Sudah masing-masing kita saling. Karena masalah begini dalam agama kami tidak boleh. Untuk masalah ibadah kan baik-baik. Paham mereka itu. Akan Bapak Ibu sekalian, dalam masalah makanan kita, cuma makanan kita saja mereka banyak mengerti. Di asingnya ini yang halal, tahu mereka itu. Ini yang halal, ini yang haram. Baik Bapak Ibu sekalian, ini walaupun hanya sekedar Bapak Ibu dipecat atau diancam pecat, ada masalah itu tidak darurat itu. Yang darurat itu ukurannya nyawa atau hidup Bapak Ibu sengsara setelah itu. Barangkali kalau tak kita apa pecat, mungkin rezeki kita lebih melimpah.
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa sarraha asy-Syafi'iyyah bi annahu lam yasjud lis-sanami aw lisyamsi ala sabil at-ta'zim wa i'tiqad al-uluhiyyah bal sajada laha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yajri alaihi hukm al-kuffar fi zahir wa la yuhkam fi kufri fima bainahu wa bain Allah. Wa in dallat qarinatun qawiyyah ala adami dalat al-fi'l al-istighfar kasujudi asirin fi dar al-haqq hadrati kafir khasyatan minhu fala yakfur. Jadi ulama Syafi'iyah menegaskan kalau seandainya dia tidak sujud kepada berhala itu atau kepada matahari atau yang lainnya, dia tidak sujud untuk membesarkannya, untuk mengagungkan, atau dia tidak sujud meyakini bahwa itu Tuhan, tapi dia sujud karena terpaksa, hatinya tetap beriman, maka orang seperti ini antara dia dengan Allah tidak kita hukumkan kafir, tapi kerja dia itu kerja kafir. Itu kerjanya kan secara zahir sujud pada berhala kafir, tapi kita kafirkan dia dalam hukum bahwa dia tidak. Kalau seandainya ada di situ indikator yang menunjukkan di situ istighfar, meremehkan, seperti Bapak Ibu sekalian, atau dia kasujud asir fi dar hafi hadrati kafir khasyatan minhu fala yakfur. Seperti seorang yang sujud terpaksa, seperti tawanan di di negeri, orang yang di situ perang, maka dia ditawan, lalu dia dipaksa dihadir di depan orang kafir karena takut. Kan begini, siapa yang muslim tembak, ya kan? Dulu di Andalus, apa menandakan dia muslim? Pertama dari nama. Kalau namanya apa? Muhammad. Kalau tidak dirubah, tembak. Kedua dari sholat. Kalau dia sholat, muslim, tembak. Kemudian makanan, disodorkan babi, tidak dimakannya, atau langsung hilang tuh. Itu harus. Maka jutaan yang mati, Pak. Nah, mayat yang tidak mau merubah nama, ketika disodorkan babi, mereka tidak mau, langsung dikuburkan hidup-hidup, mayat mereka itu, kumpulkan yang berapa itu. Nah, kemudian Bapak Ibu disuruh sujud ke berhala setiap waktu, ada waktu-waktunya. Siapa yang tidak sujud berarti muslim. Coba, ngeri itu. Kalau sempat kondisi kita begitu, Bapak pilih apa kira-kira? Maka di sini kalau ada tawanan, kan itu kan apa itu Bapak Ibu, terpaksa itu. Ada dia ditawan, dan itulah indikator muslim kemudian dia akan dihilangkan nyawanya. Lalu setiap waktu itu sujudnya kepada berhala itu. Maka di sini Bapak Ibu kan terlalu banyak itu kan dia sujud itu, maka dihukumkan kafir dia. Nah, fala yakfur, maka dia tidak kafir karena menjaganya. Nah, sini. Maka begitu juga sholat. Nah, maka sholat dia begini. Nah, maka apa? Nanti sholat dia, tapi sholat dengan kondisi dia bisa. Barangkali dia begini aja kan, tapi dalam kondisi sholat. Karena kalau hukum sujud nanti kita, maka di situ la yukallifullahu nafsan. Itu apa itu? Terus sholat dalam kondisi takut, karena ancaman di depan mata. Bukan Bapak Ibu, tapi kalau dia lagi bergojonya tidak ada, sudah jalan sholat, apalagi di penjara sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini adalah ijma'. Kama ajma'u ala anna sujuda li ghairi sanamin wa nahwihi ka ahadil jababirah aw al muluk aw ay makhluqin akhar huwa min al muharramat wa kabirah min kaba'iriz dzunub. Coba, sebagaimana mereka ijma' bahwa apabila seseorang sujud tapi bukan kepada berhala, bukan kepada matahari, kepada kayu macam-macam, tapi dia sujud kepada penguasa yang perkasa, yang kejam,
jababirah atau raja atau makhluk siapapun, maka itu adalah amal yang diharamkan dan itu merupakan dosa besar. Maka dia kena mau jabatan nanti sujud kepada gubernur, astagfirullahaladzim, saking mau jabatan, sujud kepada menteri, sujud kepada ada sekarang begitu. Itu Bapak Ibu, sujud kepada raja, pada kepentingannya apa? Supaya dikasih jabatan. Cuman kafir ke dia karena dia cuma menjilat, tapi bukan untuk mengatakan dia Tuhan. Akan itu jadi masalah sekarang. Sujud kepada seorang karena menjilat. Jadi kita jangan coba kafir kamu langsung nanti kalau gitu ya. Jadi dia itu pertama minal muharramat wa kabiratun minal kabair. Itu kerja haram dan itu kerja dosa besar. Cuman fa in arada as-sajidu bi sujudihi ibadata dzalikal makhluq kafara wa kharaja 'anil millati bi ijma'il ulama. Apabila dari sujudnya tadi diniatkannya ibadah, kalau diniatkannya ibadah kepada itu makhluk, raja atau penguasa, kafara, maka kafir dia dan dia keluar dari Islam. Wa in lam yurid biha ibadatun, tapi kalau dia tidak sujud ibadah tapi sujud Menteri Presiden Jenderal, astagfirullah, inilah penjilat yang paling parah. Inilah penjilat yang paling parah. Allah. Apa katanya? Faqad ikhtalafa ulama. Di sini berbeda pendapat ulama. Sini terjadi kan muqarana lagi ini. Berbeda pendapat ulama. Kalau dia sujud kepada manusia, tapi sujudnya bukan karena ibadah, tapi untuk cari kepentingan dunianya. Faqala ba'dul Hanafiyah yakfur mutlaqan. Maka sebagian ulama Hanafi berfatwa kafir sama sekali. Artinya apabila sujud kita kepada manusia, siapapun dia dengan niat apa saja, kafir, kata fatwa sebagian ulama Hanafi. Sawa'un kanat lahu iradah am lam takun lahu iradah. Apakah dia punya kemauan atau tidak punya keinginan. Wa qala akharuna minhum, kalau seandainya ada sebagian selain ulama Hanafi tadi, sebagian kan ada sebagian tadi mengatakan kafir dia, murtad. Tapi sebagian berfatwa iza arada bihat tahiyyah lam yakfur biha. Kalau hanya dia ingin memberikan penghormatan saja, bukan niat ibadah, cuma memberi penghormatan, karena saking menghormati memuliakan itu orang, maka lam yakfur biha, tidak kafir dengan begitu. Wa illam takul lahu irada kafara inda aksari ahli ilmi. Tapi kalau tidak ada kemauan apa saja, kosong, pokoknya sujud aja kepada orang itu, maka di situ kebanyakan ulama mengatakan maka dia murtad. Ini Bapak Ibu sekalian, dalam masalah sujud kepada manusia kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu juga misalkan kita Bapak Ibu, insyaallah kita akan membahas tentang sujud tilawah. Nanti kajian kita besok tentang sujud tilawah. Ya, sekarang kalau ada yang bertanya silakan.